Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Umi Saada dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fluida statis. Fluida statis. Kita akan membahas tentang fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk. Nah, berubah bentuknya di sini itu maksudnya dapat dimanfaatkan jika diberi tekanan. Yang termasuk ke dalam fluida adalah zat, cair, dan juga gas. Zat cair dan gas itu dapat dibedakan dengan pada ketermampakannya. Kalau gas itu mudah dimanfaatkan, sedangkan zat cair tidak dapat dimanfaatkan. Fluida itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fluida statis dan juga ada fluida dinamika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fluida statis atau hidrostatika. Fluida statis atau hidrostatika merupakan ilmu yang mempelajari tentang fluida atau zat air yang diam. Contohnya itu ketika kita sedang menuang air di dalam teko ke gelas. Ketika air yang sudah ada di gelas, air maka akan diam, dalam keadaan diam. Nah, itulah yang disebut dengan fluida statis. Fluida statis merupakan ladang ilmu pengetahuan karena melalui fluida statis itu ditemukan banyak hukum-hukum dasar ilmu fisika dan dalam penerapannya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Huda Nurrahmah dari Statis IPA. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari fluida statis. Karakteristik fluida statis yang pertama yaitu adalah massa jenis. Massa jenis merupakan suatu ukuran kepadatan atau densitas suatu benda homogen. Jika kita ingin mencari nilai dari massa jenis suatu benda, dapat dilakukan dengan memasukkan dalam rumus Rho sama dengan massa dibagi volume. Satuan dari massa jenis sendiri yaitu kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Sedangkan satuan dari massa bisa menggunakan gram, bisa juga menggunakan kilogram. Satuan dari volume sendiri juga bisa menggunakan meter kubik, bisa juga menggunakan sentimeter kubik. Jika kita lihat dari rumus yang ada, massa jenis ini berbanding terbalik dengan volume. Jadi, jika volume suatu benda itu besar, massa jenisnya akan bernilai kecil. Begitupun sebaliknya, jika massa jenis suatu benda besar, maka volume dari suatu benda tersebut kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan suatu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Kemudian untuk mencari berapa nilai dari suatu tekanan hidrostatis dapat digunakan menggunakan rumus pH sama dengan Rho G kali H. Dengan pH ini merupakan tekanan hidrostatis dengan satuan bisa menggunakan satuan Pascal, bisa juga Newton per meter persegi. Kemudian Rho merupakan massa jenis, gravitasi merupakan percepatan gravitasi. Umumnya ini bernilai 10 dan juga H yaitu kedalaman air, satuannya menggunakan meter. Kemudian yang berikutnya merupakan tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan suatu kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti sedang ditutupi oleh lapisan elastis. Untuk mencari nilai dari tegangan permukaan dapat digunakan rumus yaitu tegangan permukaan sama dengan gaya dibagi dengan panjang permukaan. Satuan dari tegangan permukaan yaitu Newton per meter. F merupakan gaya, satuannya Newton, dan D panjang permukaan, satuannya meter. Kemudian karakteristik yang keempat adalah kapilaritas. Kapilaritas merupakan salah satu ciri dari fluida statis yang disebabkan karena adanya tegangan permukaan. Efek dari kapilaritas dapat diartikan sebagai peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Secara sistematis, rumus dari kapilaritas adalah
H sama dengan 2Y dikali cos theta dibagi rho dikali R dikali G. H adalah kenaikan ataupun penurunan zat cair, dan 2Y, Y di sini adalah tegangan permukaan, dan cos theta merupakan sudut kotak, rho adalah massa jenis, dan juga R di sini adalah jari-jari, dan dikali G. G adalah gravitasi bumi. Kemudian karakteristik yang kelima adalah viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan dari suatu fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan yang terjadi di dalam fluida. Jika dikaitkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, contoh dari penerapan fluida statis yang bisa kita lihat adalah ketika kita meletakkan suatu jarum di atas tisu, kemudian tisu dan jarum tersebut diletakkan di atas permukaan air. Maka lama-kelamaan tisu kan akan menyerap air sehingga tisu akan tenggelam, sedangkan jarum akan tetap mengapung. Kenapa demikian? Karena pada jarum terhadap suatu tegangan permukaan. Selain itu, juga bisa kita lihat pada saat kita melihat serangga. Serangga itu terlihat seolah-olah bisa berdiri di atas air dan tidak tenggelam karena pada kaki-kaki serangga tersebut terhadap penerapan dari tegangan permukaan. Sekarang saya akan memberikan salah satu contoh soal dari fluida statis. Di sini saya memiliki soal suatu benda berbentuk balok memiliki panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 7 meter. Balok tersebut memiliki massa sebesar 7 kg. Tentukan berapa nilai massa jenis balok tersebut. Kita harus mencari di satunya tersebut dulu. Dengan panjangnya 5 meter, lebar 3 meter, tingginya 7 meter. Kemudian massanya yaitu 7 kg. D2, apa yang ditanyakan yaitu rho atau massa jenis. Di sini kan sudah diketahui masanya 7 kg. Sedangkan volume dari balok belum diketahui. Kita harus mencari volume balok terlebih dahulu. Volume balok didapatkan dari panjang dikali lebar dikalikan tinggi. Jadi 5 meter dikalikan 3 meter dikalikan 7 meter didapatkan hasil 105 meter kubik. Sekarang sudah kita dapatkan volumenya, juga sudah kita dapatkan masanya. Kita tinggal masukkan dalam rumus massa jenis, yaitu rho massa dibagi volume. Masanya berapa? Masanya 7 kg dibagi volumenya 105 meter kubik. 7 kg dibagi 105 didapatkan 0,06 satuannya kilogram per meter kubik. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya Dia Yudida akan menjelaskan tentang definisi hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah salah satu materi pembelajaran fisika yang membahas tentang gaya ke atas suatu benda saat berada di dalam fluida. Benda akan terasa lebih ringan saat benda tersebut berada di dalam cat cair atau fluida daripada berat benda saat berada di udara atau benda di luar fluida. Hal ini dikarenakan karena adanya gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang biasanya disebut dengan gaya apung. Gaya ke atas atau gaya apung yaitu suatu gaya ke atas yang dikerjakan oleh suatu fluida terhadap benda. Munculnya gaya apung disebabkan akibat adanya tekanan zat cair yang meningkat dengan suatu kedalaman. Dasar pemikiran Archimedes terhadap gaya apung atau hukum dari Archimedes ini yaitu maka seluruh bagian air memiliki tekanan yang sama. Kalau ada daerah dengan tekanan berbeda, maka air yang berada pada tekanan tinggi akan mengalir ke arah tekanan rendah. Jika benda dimasukkan ke dalam air dan setelah airnya tenang, benda tersebut kembali muncul,
Maka keadaan ini menunjukkan bahwa tekanan yang dimiliki menjadi sama di mana-mana, baik itu di tempat benda tersebut berada. Ini menandakan bahwa tekanan yang diduduki benda itu seharusnya sama dengan tekanan pada bagian air yang lain, atau air seharusnya ada di tempat itu sama dengan jumlah air yang terdesak oleh benda. Sehingga bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun tenggelam sebagian dalam suatu fluida mengalami gaya ke atas yang besarannya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Sehingga gaya apung yang bekerja adalah selisih gaya yang bekerja pada benda apabila dicelupkan atau benda berada dalam fluida. Dengan demikian, rumus hukum Archimedes yaitu Fa gaya apung sama dengan berat benda fluida, atau dapat dihitung dengan Fa gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di air, atau juga dapat dihitung dengan rumus Fa sama dengan massa jenis fluida dikali dengan gravitasi dikali dengan volume benda tercelup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Asrufaudi dari kelas IPA A dengan nomor induk mahasiswa 207190027. Di sini saya akan melanjutkan tentang hukum Archimedes, yaitu dengan karakteristik hukum Archimedes. Di belakang saya sudah tertulis yaitu rumus-rumus atau persamaan dari hukum Archimedes. Persamaannya sebagai berikut, yaitu hukum Archimedes sama dengan massa jenis fluida kali volume benda kali percepatan gravitasi. Sigma F sama dengan 0. Gaya tekan ke atas atau hukum Archimedes itu sendiri sama dengan massa benda total dikali percepatan gravitasi. Massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali volume benda yang tercelup sama dengan massa jenis benda kali percepatan gravitasi dikali volume benda. Itu adalah persamaan yang lain. Di sini juga terdapat persamaan yaitu massa sama dengan massa jenis dikali volume. Dalam persamaan tersebut, hukum Archimedes memiliki 3 kemungkinan, yaitu benda akan tenggelam, benda melayang, dan benda terapung. Pada 3 kemungkinan tersebut terdapat rumus-rumus di dalamnya, yaitu contoh W sama dengan N plus Fa, atau gaya berat sama dengan gaya normal ditambah gaya ataupun hukum Archimedes itu sendiri. Terus di bawahnya terdapat gaya berat benda lebih besar dari gaya Archimedes atau gaya tekan ke atas tersebut. Dapat disamakan lagi M kali G lebih besar dari PZC atau massa jenis zat cair dikali volume benda kali percepatan gravitasi. Terus disamakan lagi, ada persamaan lagi yaitu massa jenis benda kali volume benda kali percepatan gravitasi lebih besar daripada massa jenis zat cair dikali volume benda dikali gravitasi, atau lebih disingkat lagi yaitu massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Begitu. Selanjutnya yaitu tentang benda melayang. Dalam benda melayang terdapat yaitu W sama dengan Fa, atau gaya berat sama dengan gaya tekan ke atas atau gaya Archimedes. Di bawahnya terdapat rumus yaitu persamaan jenis benda atau massa jenis benda dikali volume benda dikali percepatan gravitasi sama dengan massa jenis zat cair dikali volume benda dikali percepatan gravitasi. Atau lebih diringkasnya lagi, massa jenis benda sama dengan
massa jenis zat cair. Itu. Selanjutnya saya terangkan lagi tentang benda terapung. Ini yang terakhir. Benda terapung di sini memiliki rumus yaitu W sama dengan FA, atau gaya berat sama dengan gaya tekan ke atas atau gaya Archimedes. Terus memiliki persamaan lagi yaitu massa jenis benda sama dengan, atau massa jenis benda kali volume benda kali percepatan gravitasi sama dengan massa jenis zat cair kali volume yang kedua atau volume terakhir dikali gravitasi. Dan diringkas lagi yaitu persamaan atau PB dikali FB sama dengan PZC dikali F2. Karena atau volume benda lebih besar daripada volume yang kedua, maka massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Mungkin dari saya cukup itu untuk pemaparan tentang hukum Archimedes ataupun karakteristik hukum Archimedes ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi dari penerapan hukum Archimedes diantaranya yaitu yang pertama yaitu ketika seseorang berenang. Saat kita masuk ke dalam air, maka kita akan merasa bahwa berat badan kita terasa lebih ringan daripada saat di luar kolam berenang. Hal ini dikarenakan adanya gaya apung yang bekerja saat orang atau benda masuk ke dalam fluida. Kemudian contoh yang kedua yaitu kapal selam. Dalam prinsip kerja kapal selam, di mana ketika kapal selam akan menyelam, maka air laut akan dimasukkan ke dalam ruang cadangan, sehingga berat kapal selam bertambah. Jika kapal selam ingin mengapung, maka air dalam ruang cadangan akan dikeluarkan sehingga beratnya kembali menjadi ringan. Hal ini menandakan bahwa massa jenis kapal selam dapat diubah-ubah dan dapat membuat kapal selam dapat mengapung, menyelam, ataupun melayang dengan menambah atau mengurangi massanya.